Mereka memasangkan helm besi di kepala dua pria itu, lalu menutup kaca penahan udara hingga benar-benar kedap. Setelah itu, mereka mulai mengisi air dalam jumlah besar ke dalam helm. Begitu air menutup hidung, stopwatch pun dijalankan. Para penonton yang datang hanya untuk bersorak dan menonton keributan terus berteriak heboh. Pada menit 1:15, kedua pria itu masih saling memandang dengan tenang, seakan sama sekali tidak terjadi apapun. Di 2:25, mereka tetap terlihat santai, bahkan mata mereka tidak sedikit pun berkedip. Namun ketika waktu mencapai 3:10, batas kemampuan manusia sebenarnya sudah terlampaui. Ekspresi keduanya mulai berubah tegang. Dari mulut pria kulit hitam mulai keluar gelembung, dan mata pria kulit putih mulai bergerak tak terkendali. Penonton di bawah justru semakin bersemangat. Saat jarum mencapai 4 menit, wajah pria kulit putih mulai berubah menyeramkan. Kemudian darah segar mengalir dari hidungnya. Sementara itu, pria kulit hitam juga tampak gemetar keras. Keduanya sudah diambang batas hidup dan mati. Penonton segera maju untuk membuka katup, menghentikan kompetisi. Pada akhirnya, tentara kulit hitam itulah yang menang. Sebagai satu-satunya tentara kulit hitam di sekolah penyelam itu, Carl punya bakat luar biasa. Namun setiap hari ia menjadi sasaran diskriminasi. Setelah pertandingan, kepala sekolah memanggil instruktur yang kalah ke kantornya. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa seorang kulit putih kalah dari seorang kulit hitam. Apalagi jika selama masa jabatannya akan ada murid kulit hitam yang berhasil lulus, maka ia memerintahkan Billy untuk menggagalkan ujian kelulusan Carl. Untuk membuat Carl menyerah sebelum mencoba, Billy datang ke asrama dan berkata, "Biar aku jelaskan dulu, di ujian kelulusan nanti kau pasti tidak akan lolos." Namun Carl menjawab tegas, "Aku tidak akan pernah menyerah. Kau cuma orang tua yang sudah lewat masa jayanya. Kalau saja bukan jadi instruktur di sini, kau bukan siapa-siapa." Billy marah besar. Ia mengambil radio di meja dan membantingnya hingga pecah. Melihat radio yang hancur itu, ingatan Carl langsung kembali ke beberapa tahun lalu. Ia lahir dari keluarga petani yang dari generasi ke generasi hidup dengan bekerja untuk majikan kulit putih. Ayahnya tidak ingin Carl menjalani hidup yang sama. Ia tahu Carl sejak kecil sangat suka berenang, maka ketika tentara datang ke desa untuk merekrut, ayahnya langsung mendaftarkan Carl ke Angkatan Laut. Sebelum keberangkatan, ayahnya memberikan radio kesayangannya kepada Carl sambil berkata tegas, "Sebesar apapun kesulitannya jangan pernah menyerah dan jangan pernah kembali ke tanah di mana kita selalu diinjak-injak." Pada masa itu, garis pemisah ras begitu kuat. Menjadi tentara hitam dan ingin naik pangkat sama sulitnya dengan naik ke langit. Carl awalnya berpikir setelah masuk Angkatan Laut, dia bisa menunjukkan kemampuannya. Namun kenyataan jauh berbeda dari harapannya. Di kapal perang, tentara kulit hitam hanya punya 3 pilihan pekerjaan. Menjadi juru masak, pesuruh, atau kabur kembali ke rumah. Selain itu, ada aturan tak tertulis. Tentara kulit putih bisa berenang kapanpun mereka ingin, tetapi tentara kulit hitam hanya boleh berenang setiap hari Selasa. Suatu hari Jumat yang panas, melihat para tentara putih bermain air dan tertawa, Carl tidak tahan lagi. Mengabaikan peringatan orang di sekitarnya, ia melompat ke laut. Lompatan itu membuat kapten kapal terkejut. Ia segera memerintahkan perenang tercepat untuk mengejar Carl. Namun di air, Carl seperti ikan, meluncur cepat tanpa bisa ditangkap, bahkan meninggalkan pengejarnya jauh di belakang. Meski menunjukkan bakat yang luar biasa, Carl tetap dihukum karena melanggar aturan dan dimasukkan ke ruang tahanan. Ia sempat mengira bahwa mimpinya sebagai tentara akan berakhir. Namun keputusan kapten mengubah hidupnya. "Kau anak yang berani. Di laut kamu berenang sangat cepat. Besok langsung lapor ke tim penyelamat." Mendengar dirinya tak perlu lagi menjadi juru masak, Carl segera menulis surat pulang untuk memberi kabar gembira. Namun tak disangka, pesawat yang mengangkut surat itu mengalami kecelakaan. Pilot terjepit di bawah laut dan tak bisa keluar. Ketika semua orang panik, seorang penyelam perlahan muncul dari dalam air. Ia berhasil menyelamatkan pilot itu. Penyelam tersebut adalah Billy, penyelam kepala angkatan laut. Melihat pakaian selam itu, Carl merasa dirinya telah menemukan tujuan hidup. Ia meminta izin kapten untuk masuk sekolah penyelam. Namun kapten menolak. Itu mustahil. Sekolah penyelam tidak pernah menerima murid kulit hitam. Tapi melihat tekad Carl yang tidak goyah, kapten akhirnya luluh. "Baiklah, aku akan menulis surat permohonan untukmu. Selanjutnya, terserah takdir." Setelah lebih dari 100 surat permohonan selama 2 tahun, Carl akhirnya diterima di sekolah penyelam. Namun, seperti yang sudah kapten katakan, semua murid lainnya adalah kulit putih, dan mereka tidak menyambut kedatangan Carl.
Bahkan satpam mengira dirinya salah lihat dan segera menelepon atasan untuk memastikan. Saat itu sebuah mobil keluar dari area sekolah. Orang yang berada di dalamnya adalah idola Carl, Billy. 2 tahun lalu, ia adalah penyelam kepala. Namun karena menentang aturan dan kerap melawan perintah, ia dipindahkan ke sekolah ini sebagai instruktur untuk prajurit baru. Melihat Carl datang, Billy berkata dengan nada mengejek, "Datang ke sini cuma untuk jadi tukang masak, semoga masakanmu cocok dengan seleraku." Setelah berkata begitu, ia langsung menancap gas dan pergi, bahkan tidak mengizinkan Carl masuk ke sekolah. Namun Carl, yang sudah terbiasa diperlakukan tidak adil, tidak berniat menyerah. Melihat para siswa kulit putih dengan mudah memasuki sekolah untuk melakukan pendaftaran, tekad Carl untuk bangkit dengan usahanya sendiri justru semakin kuat. Ia berdiri tegap di gerbang sekolah, tidak makan dan tidak minum selama 1 hari penuh, hingga akhirnya Billy, si siswa kulit putih yang suka bersenang-senang, kembali ke sekolah dengan mobilnya. Saat melihat Carl masih berdiri tanpa bergerak sedikit pun, Billy tersentuh oleh keteguhan hatinya, dan pada akhirnya Carl pun berhasil melangkah masuk ke sekolah impiannya. Belum sempat menikmati rasa bahagia itu, tatapan meremehkan para tentara kulit putih langsung memecah suasana. Ketika Carl mencoba menyapa para siswa baru, yang ia dapat justru sebuah ludahan tepat ke arahnya. Pada masa itu, kebencian orang kulit putih terhadap orang kulit hitam seolah sudah menjadi bawaan sejak lahir. Sesuai aturan sekolah, setiap siswa baru akan mendapatkan upacara penyambutan. Para penghuni asrama segera membentuk 2 barisan. Billy mempersilakan mereka menyambut Carl, tetapi seorang tentara kulit putih justru berkata dengan lantang, "Aku menolak tidur sekamar dengan si hitam ini." Selesai berkata begitu, ia langsung mengangkat koper dan keluar dari ruangan. Tindakannya membuat yang lain ikut meniru. Billy tidak menghentikan mereka, bahkan tampak menikmati situasinya. Dalam waktu singkat, seluruh kamar hanya menyisakan Carl dan 1 siswa kulit putih. Siswa ini gagap ketika berbicara sehingga ia pun sering dibully oleh teman-temannya. Pada momen itu, 2 jiwa yang sama-sama pernah tersisih saling menemukan tempat di sebuah ruang tanpa prasangka. Pada pukul 1 dini hari, Carl yang sedang tidur lelap tiba-tiba tersiram seember air dingin. Billy mengatakan bahwa saatnya bangun untuk latihan. Namun ketika Carl baru melangkah keluar kamar, ia langsung disambut semprotan air bertekanan tinggi. Setelah itu, kepalanya ditekan ke dalam air dengan paksa. Billy menyebutnya sebagai latihan khusus menyelam, tetapi Carl tahu betul bahwa ini hanyalah perlakuan penuh kebencian terhadap kulit hitam. Bukan hanya Carl yang mendapat perlakuan itu, teman sekamarnya yang gagap pun ikut menjadi sasaran. Saat latihan berikutnya, Billy mengangkat beban puluhan kilogram dan menjatuhkannya tepat ke perut anak gagap tersebut, lalu mendorongnya ke air. Padahal sebagai juara renang, ia mampu menahan napas 4 menit di bawah air. Namun karena terkejut dan tidak siap, baru 2 menit ia sudah muncul ke permukaan. Billy menuduhnya berbohong soal kemampuan dan memecatnya dari sekolah. Carl sangat paham bahwa semua ini terjadi karena ia ada di sisi temannya itu. Hatinya hancur menghadapi dunia yang penuh diskriminasi, tetapi di balik itu tekadnya justru semakin kuat. Kalau dunia memperlakukan aku seperti ini, maka aku akan membuktikan bahwa aku bisa menjadi lebih baik. Pada tes perakitan peralatan berikutnya, Carl selalu mendapat nilai terbaik. Namun, menjadi penyelam bukan hanya soal kemampuan teknik, pelajaran teori juga sangat penting. Untuk Carl yang hanya sedikit mengenyam pendidikan, ini menjadi tantangan besar. Nilai ujian teorinya hanya 37 dan pengajar memperingatkan bahwa jika ia gagal lagi, ia akan dikeluarkan. Tidak ada seorang pun di sekolah yang mau membantunya belajar. Maka setiap akhir pekan, Carl pergi ke perpustakaan untuk belajar sendiri. Di sana, ia bertemu dengan Joe, seorang gadis kulit hitam yang bekerja sebagai pustakawan dan juga dikenal sangat pintar. Carl meminta Joe menjadi tutor pribadinya. Awalnya Joe menolak karena ia sendiri harus belajar untuk ujian, tetapi ketika melihat ketulusan Carl dan melihat semangat perlawanan dalam dirinya, Joe akhirnya setuju untuk mengajarinya di waktu luang. Sebagian besar orang mungkin memilih menyerah ketika dihadapkan pada kesulitan sebesar itu, tetapi Carl tidak mengizinkan dirinya berputus asa. Ia lahir dari keluarga sederhana dengan masa depan yang tidak pasti. Itu sebabnya ia harus berjuang seumur hidup. Seiring waktu, hubungan mereka semakin dekat dan nilai-nilai Carl jauh melampaui batas kelulusan. Suatu hari sekolah mengadakan latihan penyelaman di medan nyata. 2 prajurit baru harus menyelam ke dasar laut untuk memperbaiki bagian kapal yang rusak. Ketika mereka hampir menyelesaikan tugas, kapal tiba-tiba bergerak dan mulai tenggelam. Dalam kepanikan,
memperhatikan, selang pernapasan salah satu prajurit tersangkut oleh benda berat sehingga ia tidak bisa kembali ke permukaan. Temannya mencoba menolong tapi gagal. Tabung oksigen hanya cukup untuk 5 menit. Tanpa tabung cadangan, ia pasti tidak akan selamat. Saat itulah Carl melihat kesempatan untuk membuktikan diri. Ia menawarkan diri untuk mengirim tabung oksigen baru ke bawah. Bagi Carl, mati di dasar laut bukanlah ketakutan terbesar, yang lebih menakutkan adalah hidup dengan stigma dan pandangan penuh kebencian. Carl berenang menuju bangkai kapal, namun kapal kembali terguncang hebat. Prajurit lain langsung melarikan diri, tetapi Carl tetap teguh pada misinya. Dalam kondisi gelap dan penuh kekacauan, ia terus meraba-raba hingga berhasil memasang tabung pernapasan baru. Setelah itu, sekolah mengadakan acara penghargaan. Namun, orang yang diberi penghargaan bukanlah Carl, melainkan prajurit kulit putih yang justru melarikan diri saat situasi berbahaya. Semua orang tahu siapa pahlawan sebenarnya, tetapi mereka memilih diam. Hanya prajurit yang diselamatkan itu yang menatap Carl dengan rasa hormat. Petty Officer Timothy Douglas Asher. Orang kulit putih tidak mau mengakui keunggulan seorang kulit hitam. Prasangka itu seolah telah mendarah daging. Tetapi Carl tidak menyimpan dendam. Ia selalu mengingat kata-kata ayahnya. Asal kau terus berusaha, suatu hari kau pasti akan berdiri lebih tinggi dari yang lain. Carl terus menunggu dengan sabar, berharap ada kesempatan baru terbuka untuknya. Namun, yang datang justru kabar paling menyakitkan. Ayahnya, orang yang telah bekerja keras seumur hidup demi dirinya, meninggal karena sakit sebelum sempat melihat putranya berhasil. Sosok yang selama ini selalu tegar itu akhirnya tak kuasa menahan tangis. Ia menelepon Joe dan mengajaknya ke bar untuk melepas kesedihan. Namun begitu pemilik bar melihat seorang pria kulit hitam masuk, ia langsung berkata bahwa semua minuman sudah habis. Lebih parah lagi, tentara pengecut yang mengambil kredit atas jasanya justru mengusirnya keluar. Ketika para tentara mulai berteriak marah, Billy muncul dan berkata dengan nada meremehkan, "Juru masak itu selamanya cuma juru masak. Jangan pikir kau jadi pahlawan hanya karena menyelamatkan seseorang." Kali ini Carl tak bisa menahan diri. Ia menantang Billy untuk lomba tahan napas. "Kalau aku kalah, aku akan keluar dari sekolah. Tapi kalau kau kalah, biarkan temanku yang gagap itu kembali." Sang pelatih langsung bersemangat. "Kau, bocah baru, berani sekali. Hari ini aku tunjukkan apa itu kemampuan sebenarnya." Namun, tak ada yang menyangka bahwa hasilnya justru memalukan Billy. Dalam 4 menit saja, Billy menyerah karena cedera dalam. Carl menang, tetapi kemenangan itu tidak membawa tepuk tangan ataupun rasa hormat. Melihat kejadian itu, Joe justru pergi begitu saja. Ia tidak ingin melihat Carl mempertaruhkan nyawanya hanya untuk membuktikan sesuatu. Ia hanya menginginkan kehidupan yang tenang. Joe naik taksi dan pergi, tetapi Carl berlari mengejarnya sekuat tenaga. Joe akhirnya menghentikan mobil. Setelah Carl mengutarakan perasaannya dengan penuh keberanian, keduanya resmi menjalin hubungan. Seiring waktu, Billy mulai mengenal Carl lebih dalam dan sikapnya pun berubah. Namun karena tekanan dari kepala sekolah, Billy terpaksa meminta Carl untuk tidak mengikuti ujian akhir. Ia bahkan menghancurkan radio peninggalan ayah Carl, benda penuh harapan yang selama ini Carl simpan. Ketika melihat foto ayah Carl, Billy bertanya, "Apa yang ayahmu ajarkan padamu?" Dengan suara bergetar, Carl menjawab, "Untuk menjadi seseorang yang lebih baik." Perkataan itu mengguncang hati Billy. Ia benar-benar berubah, namun tekanan dari sekolah memaksanya memperingatkan Carl, "Besok lebih baik kau tidak ikut ujian. Kepala sekolah itu tidak akan membiarkanmu lulus." Billy tahu betul bagaimana kotornya cara kepala sekolah bekerja. Peringatan itu sebenarnya adalah bentuk perlindungan. Keesokan harinya semua siswa mengikuti ujian kelulusan terakhir. Jika lulus, mereka resmi menjadi penyelam angkatan laut. Carl, meski sudah diperingatkan, tetap datang dengan tekad penuh untuk menuntaskan perjuangan bertahun-tahun. Tesnya sederhana, para peserta menerima tas berisi komponen. Mereka harus menyelam ke dasar laut dan merakit sebuah struktur dengan benar. Meskipun tidak ada batas waktu, suhu air yang dingin membuat mereka tak bisa bertahan terlalu lama. Kesalahan sedikit saja berarti gagal. Semua peserta mendapat paket komponen yang normal, kecuali Carl. Ketika gilirannya tiba, kepala sekolah memberi isyarat kepada Billy. Dengan berat hati, Billy memerintahkan supaya tas komponen Carl disobek terlebih dahulu sebelum dilempar ke laut. Semua bagian kecil itu pun berhamburan di dasar laut.
Carl terkejut melihatnya. Namun suara ayahnya kembali menggema dalam pikirannya. Ia tidak menyerah. Ia menyelam dan mulai mencari potongan kecil itu satu persatu. 4 jam berlalu, seluruh peserta sudah selesai. Hanya Carl yang masih berada di bawah air, menggigil sambil meraba dasar laut. Seorang tentara yang baru naik dengan tubuh gemetar memberitahu Billy betapa dinginnya suhu di bawah sana. Namun gelap, dingin, dan tubuh yang melemah tidak bisa menggoyahkan tekad Carl. Sampai hari mulai gelap, ia sudah berada di bawah air lebih dari 9 jam. Tubuhnya hampir beku, tetapi ia tetap berusaha menyusun struktur itu. Billy tidak sanggup lagi melihatnya terancam nyawa. Ia memohon pada kepala sekolah untuk menarik Carl ke permukaan. Namun kepala sekolah menolak. Ia ingin menggunakan Carl sebagai contoh pahit untuk menakut-nakuti para siswa kulit hitam lainnya yang bermimpi naik derajat. Billy putus asa. Ia berbicara lewat radio. Kalau kau ingin selamat, berhentilah sekarang. Namun Carl justru menjawab dengan tekad yang tidak tergoyahkan. Ia sudah menganggap dirinya sebagai penyelam angkatan laut, dan misi ini harus ia tuntaskan. Semangatnya membuat semua orang di atas kapal terpaku. Akhirnya, Billy melawan perintah kepala sekolah. Meski kepala sekolah berteriak histeris, Billy tetap memerintahkan anak buahnya menarik Carl ke permukaan. Tetapi ketika mereka menarik tali, ujung tali itu tidak kosong. Tali itu terikat pada struktur yang sudah selesai dirakit dengan sempurna. Semua orang terdiam, tak percaya dengan apa yang mereka lihat. Carl telah menyelesaikan ujian yang mustahil, lebih dari 9 jam bertahan dalam dingin yang mematikan. Meski tubuhnya membiru dan gemetaran, ia menatap kepala sekolah dengan mata tegas, menghancurkan prasangka yang selama ini menekannya. Ia bukan hanya lulus, ia meraih penghormatan yang selama ini dirampas darinya. Saat hari kelulusan tiba, Carl kembali ke asrama untuk berkemas. Di sana ia menemukan radio ayahnya sudah diperbaiki dan diletakkan rapi di atas ranjang. Di atasnya tertulis kata-kata, "Tak akan lupa asal-usul." Carl tahu itu adalah permintaan maaf Billy tanpa kata-kata. Namun, akibat melawan perintah, Billy dipecat oleh kepala sekolah. Beberapa tahun kemudian, Carl telah menjadi seorang penyelam yang sangat hebat. Suatu hari ia menerima misi berbahaya, menyelam ke laut dalam untuk mengambil bom nuklir yang tenggelam. Jika berhasil, ia akan menerima penghargaan tertinggi bagi seorang penyelam, gelar yang selama ini ia impikan. Namun tugas itu bukan hanya sulit, tetapi juga sangat berbahaya. Televisi nasional menyiarkan langsung setiap detiknya, dan seluruh rakyat negeri mengikuti perkembangan misi itu dengan tegang. Untungnya, proses pencarian berjalan lancar, dan Carl berhasil menemukan bom nuklir yang tenggelam. Tetapi ketika bom itu sedang diangkat perlahan ke permukaan, sebuah kecelakaan tiba-tiba terjadi. Tali penahan di bagian atas tidak mampu menanggung beratnya dan putus. Bom itu kembali jatuh ke laut, menyeret tali dan besi pengait yang terpasang di dek kapal. Dengan hentakan kuat, pengait besi terpental dan Carl refleks mendorong 2 prajurit kulit putih di sampingnya agar selamat. Namun ia sendiri terseret oleh gaya tarik yang besar. Kakinya tercabut dan terputus seketika. Carl terbaring di dek, dilanda keputusasaan. Ia tahu betul betapa pentingnya kaki bagi seorang penyelam. Meski kakinya berhasil disambung lewat operasi, para dokter mengatakan ia hanya akan bisa berjalan dengan tongkat. Artinya, karier selamnya berakhir. Billy mengetahui kejadian itu dari siaran televisi. Ia berbaring di ranjang sambil memaki Carl sebagai orang bodoh. Seorang pria kulit hitam yang dulu dihina habis-habisan oleh banyak orang kulit putih, tetapi kini justru mengorbankan dirinya demi menyelamatkan mereka. Di rumah sakit, Carl menatap kakinya yang rusak, hatinya dipenuhi rasa pahit. Bertahun-tahun ia berjuang untuk berada di titik ini, tinggal selangkah lagi menuju jabatan tertinggi yang ia impikan. Namun takdir seolah sengaja mempermainkannya. Sambil memandangi foto sang ayah, Carl perlahan membuat keputusan besar. Beberapa pejabat datang menjenguknya. Tujuan mereka jelas, meyakinkan Carl untuk pensiun, pulang, dan menikmati hidup. Tapi Carl mengutarakan keinginannya. "Aku ingin diamputasi, dan setelah lulus tes penilaian, aku ingin kembali ke posisiku." Para pejabat terkejut. Mereka tahu amputasi bukan solusi ringan. Namun Carl pernah melihat seorang pilot dengan kaki palsu kembali bertugas. Hal yang membuat Kolonel Hank terperanjat. Ia langsung menolak mentah-mentah. Menurutnya, penyelam dengan satu kaki tidak mungkin menjalankan tugas bawah laut. Joe, yang menyaksikan semuanya sebagai dokter, tahu
betapa seriusnya konsekuensi amputasi. Ia berusaha membujuk Carl agar tidak melakukannya. Namun Carl diam saja, keras kepala seperti ketika ia bertekad lulus ujian bawah laut bertahun-tahun lalu. Ia tetap setia pada pesan ayahnya. Bertahan sampai akhir, jangan pernah menyerah. Jadilah seseorang yang berarti. Carl akhirnya menjalani amputasi. Setelah itu ia memasang kaki palsu dan mulai berlatih habis-habisan. Namun kehilangan satu kaki membuat keseimbangannya hancur. Ia berkali-kali mencoba, berkali-kali jatuh. Frustrasi, Carl bahkan memukul kaki palsunya sendiri dengan marah. Tiba-tiba terdengar suara yang familiar. Billy muncul, teman lama sekaligus mantan instrukturnya. Setelah dipecat, Billy sempat terlibat perkelahian di sebuah pesta dan diturunkan pangkatnya menjadi perwira junior. Kini ia mengajar di sekolah penyelam kelas rendah. Ia datang membawa kabar penting. Jika Carl ingin kembali ke posisi lama, ia harus mengabaikan Hank dan langsung menuju tingkat tertinggi. Carl harus membuktikan di depan para petinggi bahwa ia masih mampu bertugas. Billy membantu Carl melakukan 3 hal besar. Ia menemui kepala staf angkatan laut, memohon agar Carl diberi penilaian yang adil. Ia menekan Hank menggunakan media, membuat opini publik mendukung Carl sehingga ia diberikan 4 minggu waktu latihan. Ia kembali menjadi instruktur pribadi Carl. Sejak hari itu, mereka berdua selalu bersama. Billy bukan lagi instruktur keras dan penuh hinaan. Ia kini sabar dan penuh dukungan. Carl pun berlatih tanpa henti. Matahari terbit merah menyala di ufuk timur. Carl berlari melewati pantai, melintasi padang rumput, terus beradaptasi dengan kaki palsunya. 4 minggu pun berlalu dan hari penilaian tiba. Carl mengenakan kaki palsunya, memegang radio peninggalan sang ayah, sebuah simbol perjuangan bertahun-tahun. Dengan tekad bulat, ia melangkah menuju ruang sidang. Namun di depan pintu, Hank sudah menunggunya. Ia melarang Billy masuk. Carl harus menghadapi ini seorang diri. Penilaian dimulai. Hank langsung menyerangnya, meremehkan usia Carl yang hampir 40 tahun dan fakta bahwa ia hanya memiliki 1 kaki. Apa kau pikir bisa menyaingi anak-anak muda itu? Ejeknya. Carl tidak marah. Ia menjawab dengan tenang. Pertanyaannya, apakah mereka bisa menyaingi aku? Tertampar oleh jawaban itu, Hank memainkan kartu terakhirnya. Ia memerintahkan seseorang membawa set perlengkapan penyelaman model terbaru, berbobot lebih dari 290 pon. Dengan senyum licik, ia berkata, "Katamu kau hebat kan? Kalau begitu pakai ini dan berjalan 12 langkah sendirian. Kalau bisa, kami akui kau layak kembali." Carl tahu bahwa semua ini adalah kesengajaan untuk mempersulit dirinya, namun ia telah berjuang bertahun-tahun demi hari ini. Jadi apapun rintangannya, ia siap menghadapinya. Pada saat itu, Billy tiba-tiba menerobos masuk ke ruang sidang. Tak peduli ada larangan. Dengan marah, ia menegur Hank karena mempermainkan aturan. Pakaian selam ini, orang normal saja sudah hampir mustahil berjalan 12 langkah. Baru 6 langkah saja, prostetik Carl bisa remuk karena tekanan. 1 kaki tidak akan mampu menahan berat seluruh peralatan. Tapi Carl tidak goyah. Ia sudah terbiasa dengan ujian seberat neraka. Menurut prosedur, setelah mengenakan pakaian selam, penyelam boleh dibantu untuk berdiri. Namun Hank langsung memerintahkan agar siapapun dilarang membantu. Billy menegur keras, aturan itu tidak pernah ada. Dengan penuh kesombongan, Hank menjawab, "Itu aturan baru. Aku yang buat." Tak punya pilihan, Carl harus berdiri sendiri hanya untuk bangkit dari duduk saja. Ia harus menghabiskan setengah tenaganya. Kemudian dengan seluruh kekuatan tersisa, ia mulai melangkah. Setiap langkah terasa luar biasa berat, keringat mengucur deras, tubuhnya sudah mencapai batas. Namun ia tetap maju. Ia harus membuktikan kapasitasnya, harus menghantam harga diri Hank dengan kemampuannya sendiri. Saat mencapai langkah ke-8, terdengar suara retakan dari kaki prostetiknya. Nice! Tubuh Carl hampir jatuh, matanya memerah, air mata menahan rasa tak rela mengalir begitu saja. Melihat itu, Billy berteriak keras, "Pelaut, 12 langkah itu hutangmu padaku, sekarang selesaikan langkah kakimu." Dengan teriakan itu sebagai pendorong, Carl menggertakkan gigi, menahan sakit yang luar biasa, dan kembali melangkah. Langkah ke-9, ke-10, ke-11, hingga akhirnya langkah ke-12 terlewati. Semua orang di ruangan berdiri dengan hormat. Para panel penilai terharu sampai melepaskan kacamata mereka.
Ketika Carl mendengar bahwa dirinya dinyatakan layak kembali bertugas, ia sudah tak tahu lagi mana yang air mata dan mana yang keringat. Ruangan dipenuhi tepuk tangan bergemuruh. Billy menatap Carl dan mengangguk pelan, lalu diam-diam meninggalkan ruangan. Sebelum pergi, ia memberi Carl sebuah hormat militer yang sangat khidmat, sebuah penghormatan untuk perjuangan seorang sahabat sekaligus murid terbaiknya. Pada momen itu, Carl akhirnya mencapai mimpi yang selama ini ia kejar dan memberi jawaban terbaik bagi semua orang yang selalu mendukungnya. Film ini berjudul Man of Honor. Film drama inspiratif Amerika ini rilis pada tahun 2000 yang disutradarai oleh George Tillman Jr., dibintangi oleh Robert De Niro dan Cuba Gooding Jr. Film ini diadaptasi dari kisah nyata Carl Brashear, penyelam angkatan laut yang menjadi orang kulit hitam pertama yang meraih gelar Master Diver. Di tengah kerasnya diskriminasi rasial pada masanya, Carl bertahan bukan dengan kekerasan, tetapi dengan tekad, disiplin, dan kemauan untuk tidak menyerah. Dunia ini memiliki aturan tak tertulis, semakin besar pencapaian seseorang, semakin besar pula cobaan yang harus ia tanggung. Perjuangan seharusnya menjadi usaha bersama, misalnya isu diskriminasi ras seperti dalam film. Andai semua orang bersatu melawan ketidakadilan, Carl mungkin tidak perlu menanggung penghinaan sendirian. Tapi justru itulah yang membentuk Carl menjadi lebih kuat. Seseorang yang hidup mengikuti kata hatinya hanya akan menjadi dua hal, orang gila atau legenda. Carl memilih menjadi legenda, melangkah terus tanpa mundur. Billy, dengan sifat bebas dan berani menentang kekuasaan, tetap berada di sisi moral yang benar. Sementara Hank melambangkan wajah kelam birokrasi yang menindas. Hidup memang penuh ketidakadilan, tapi kita tak boleh hanya melihat sisi gelapnya. Kita harus tetap mencintai hidup, tetap percaya pada kebaikan orang lain. Meski berkali-kali jatuh, kita harus terus memilih keberanian dan kebaikan. Kemauan yang terfokus bisa menghancurkan batu sekeras apapun. Kita harus menggenggam leher takdir, bukan tunduk padanya, dan pada akhirnya, siapapun bisa menjadi versi terbaik dirinya. Itulah cerita kita kali ini. Jangan lupa menekan tombol like dan subscribe dan berikan komentar. Terima kasih, dan sampai jumpa pada kisah-kisah menarik lainnya.